Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Zakaria 1 ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kata kembalilah kepadaku pada ayat ini diartikan sebagai seruan pertobatan. Banyak orang memahami istilah pertobatan berarti berbalik dari dosa. Ini bukanlah definisi yang benar di dalam Alkitab mengenai pertobatan. Dalam Alkitab, kata bertobat lebih dekat dengan perubahan pikiran, bukan perubahan sikap. Di dalam Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa pertobatan yang sejati itulah pertobatan yang dimulai dari perubahan pikiran yang menghasilkan buah perubahan dari tindakan. Demikian definisi pertobatan, yang adalah perubahan pikiran yang menghasilkan tingkah laku yang dihidupi di dalam kehidupan setiap hari. Pertobatan dan iman dapat dipahami sebagai dua sisi dari koin yang sama. Tidak mungkin beriman kepada Tuhan Allah sebagai juru selamat tanpa terlebih dahulu mengubah pikiran Anda mengenai siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan di dalam kehidupanmu. Penting untuk memahami bahwa pertobatan bukanlah hasil perbuatan kita demi mendapatkan keselamatan. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali Allah sendiri yang menarik orang itu untuk datang kepadanya. Pertobatan adalah pemberian dari Allah. Pertobatan adalah pemberian dari Allah yang dimungkinkan semata-mata hanya karena anugerahnya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali kalau Allah menganugerahkan pertobatan kepadanya. Segala sesuatu yang bersangkutan dengan keselamatan, termasuk pertobatan dan iman, itu hasil dari karya Allah yang menarik kita kembali kepadanya, yang membuka mata kita dan yang mengubah hati kita kembali kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seruan pertobatan ini menjadi seruan bagi kita saat ini untuk kembali kepada Allah. Kiranya anugerah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Beberapa isu penting yang dibahas akhir-akhir ini terkait tentang sikap dan dosa manusia, yaitu tentang sikap manusia terhadap lingkungan dan alam. Kita mungkin mendengar bahwa setiap orang harus bertobat dan memandang alam lebih baik lagi. Akhir-akhir ini sering disebut kata ini dengan ekologis atau pertobatan ekologis. Memahami ekologis, memahami ciptaan Tuhan, memahami kuasa Allah yang menciptakan alam semesta, itu artinya kita pun juga harus turut serta menjaga alam. Pertobatan ekologis menjadi relevan mengingatkan pertobatan kita, mengingatkan persoalan yang dihadapi umat manusia sebagai akibat pengingkaran atau penyalahgunaan terhadap kehidupan lingkungan dan ciptaan yang lain. Maka tidak jarang kita juga sering mendengar dan merasakan bencana alam yang terjadi di sekitar kita, seperti banjir, kekeringan, polusi udara, tanah yang
kotor, tanah longsor, atau sebagainya. Hal-hal yang terkait dengan kemampuan alam untuk menyediakan secara keberlanjutan kebutuhan hidup manusia seperti pangan, air bersih, dan energi itu menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita telah berdampak dari sikap kita yang buruk kepada alam. Dimulai dari polusi udara, dimulai dari tanah yang tidak lagi baik menghasilkan buah-buah, terlihat dari air yang sudah terpapar dengan limbah. Itu memperlihatkan kepada kita bagaimana tindakan manusia yang turut serta menghancurkan dan merusak alam. Semuanya mengarah pada situasi krisis dan menjadi ancaman bagi manusia secara serius yang harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya. Maka mau tidak mau kita dipanggil kembali kepada Allah. Mau tidak mau kita harus kembali kepada Allah Sang Pencipta alam semesta melalui pertobatan sikap kita, karena kita percaya akan kuasa Allah di dalam penciptaan. Pertobatan ekologis selanjutnya menyampaikan ajakan agar setiap kita, setiap manusia proaktif merawat alam dan semesta. Ini dimulai dari hal-hal yang kecil yang bisa kita sumbangkan bagi alam. Bisa jadi kita bisa melakukan tindakan yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengotori saudara kita atau tanah ciptaan Allah di dalam kehidupan kita, tidak merusak dan menebang pohon, tidak mencemari dan membuat limbah pada udara dan juga pada air. Sebaliknya, manusia diajak untuk merawat tumbuhan, merawat dan membiarkan air dapat bersih dan jernih dan udara dapat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Allah begitu setia kepada kita. Maka Ia berulang kali melakukan panggilan dan menyerukan kita kembali kepada Allah. Maka seruan kembali kepada Allah bukan hanya sekedar kita dengar, tetapi kiranya itu merubah pikiran kita dan mengubah tingkah laku kita. Begitu juga seruan terkait perubahan sikap kita kepada alam dan ciptaannya. Tidak sedikit pendapat yang mengatakan bahwa ajakan menjaga lingkungan dan alam sudah sangat terlambat. Namun kita perlu melakukannya dan tetap berbuat yang baik bagi alam. Memperhatikan ekologi, mengajak umat manusia agar bangkit dan menjalani hidup yang bersaudara dengan alam semesta, dan memahami bahwa kita tinggal tidak hanya sebagai manusia sentris di dunia ini, tetapi kita memandang bahwa kita tinggal bersama dengan ciptaan yang lain, tinggal bersama dengan orang-orang lain yang perlu kita perhatikan. Maka kiranya setiap kita dapat kembali mengingat Allah yang menciptakan kita dan juga alam. Sehingga dengan mengingat itu, kita juga mengingat kasih Allah bagi semua ciptaannya, termasuk alam yang ada, yang hidup bersama dengan kita. Panggilan kembali kepada Allah diwujudkan dengan sikap merawat dan memelihara alam. Sehingga peribadahan yang kita lakukan terlihat dari cara kita berbuat dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya kasih setia Allah dalam kehidupan kita sambut dengan kesetiaan kepada Allah melalui perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Amin, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang turut memberikan dan memanggil kami untuk terus di dalam kehendak-Mu.
Kiranya Tuhan, kami yang terpanggil untuk kembali kepadamu mengingat kasih setiamu, sehingga kami senantiasa mau dirubahkan, mau turut kehendakmu melalui perbuatan kami. Pada hari ini kami diingatkan untuk kembali kepadamu melalui perbuatan kami yang baik, dengan menjaga lingkungan, menjaga alam yang turut serta Engkau ciptakan bersama dengan kami. Kiranya Tuhan, kami mau bertobat dalam memandang alam ini, dalam memandang ciptaan-Mu yang lain, sehingga perbuatan kami tidak lagi mengotori, tidak lagi membuat sakit alam ini, tetapi perbuatan kami dapat hidup selaras bersama dengan alam yang Engkau ciptakan bersama kami. Kuatkan kami Tuhan untuk senantiasa setia kepadamu melalui perbuatan kami. Kiranya kami dapat mengasihi sesama kami dan mengasihi ciptaan-Mu yang lain. Terima kasih Tuhan, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.